Logo Kabupaten Kupang merupakan simbol yang menggambarkan identitas daerah tersebut. Arti bentuk dan gambar yang digunakan. 1. Perisai segi 5 melambangkan kegigihan, pertahanan rakyat membela kepentingan masyarakat, daerah, bangsa, dan negara. 2. Bintang melambangkan warga Kabupaten Kupang yang tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai dasar negara maupun pandangan hidup bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Kapas dengan lukisan kelopak bunga kapas 12 buah melambangkan bulan kelahiran Kabupaten Kupang yaitu bulan Desember. 4. Padi dengan tangkai dan bulir padi berjumlah 20 melambangkan tanggal kelahiran Kabupaten Kupang yaitu pada tanggal 20. 5. Pohon lontar dengan 3 helai daunnya, 58 gerigi daunnya, serta 19 buah pelepah melambangkan tahun kelahiran Kabupaten Kupang, yaitu tahun 1958 dan melambangkan juga kebutuhan papan. 6. Sapi melambangkan sumber pendapatan rakyat dalam hal ketahanan fisik, mental menghadapi pembangunan daerah. 7. Pita melambangkan pengikat persatuan dan kesatuan rakyat dalam memelihara dan membangun Kabupaten Kupang. Arti warna dalam logo. 1. Merah menggambarkan semangat dan keberanian masyarakat dalam menghadapi tantangan. Warna ini juga mencerminkan kekuatan dan kegigihan dalam mengejar tujuan bersama. 2. Putih melambangkan kebersihan, kesucian, dan kedamaian. Warna ini juga menunjukkan kejujuran, transparansi, dan komitmen masyarakat dalam menjaga nilai-nilai moral dan tradisi. 3. Kuning menggambarkan kemakmuran, keagungan, dan harapan. Warna ini mencerminkan aspirasi masyarakat Kabupaten Kupang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Nusa Tenggara Timur secara geografis termasuk daerah, gugusan pulau dengan tanahnya yang kering dan lebih tandus dibandingkan dengan wilayah pulau-pulau di bagian barat Indonesia. Sebagian besar daerah terdiri dari tanah yang keras, berbukit-bukit dengan sungai-sungai yang kurang air. Secara keseluruhan lingkungan geografis kepulauan ini disebut sebagai daerah Indonesia bagian timur. Kupang merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan posisi geografis 19 derajat 57 lintang selatan dan antara 121 derajat 11 bujur timur dengan batas-batas wilayah kabupaten sebelah barat dan utara berbatasan dengan Laut Sawu, dan sebelah selatan dengan Samudera Hindia dan sebelah timur dengan Timur Tengah, Selatan, dan negara Timor Leste. Sejarah suku Helong bermula dari Pulau Seram di Maluku yang dikenal dengan alamnya yang subur. Mereka bermigrasi ke Pulau Timor diduga akibat bencana alam atau konflik. Dalam perjalanan migrasi ini, suku Helong dipimpin oleh tokoh seperti Lai Topan, Lai Tabun, dan Lisin Lai Bisi yang memimpin kelompok melewati Laut Banda menggunakan rakit hingga tiba di Timor bagian barat. Di Timor, mereka mendirikan perkampungan tradisional seperti Kaisalon Katuvito dan Bunibon Bonipoi. Nama Kupang berasal dari Kupan, nama istana tradisional mereka. Suku ini memiliki bahasa ibu, yaitu bahasa Helong, dan komunitas terbesar kini berada di Kolhua, Kupang. Pengakuan komunitas ini penting untuk menjaga identitas dan budaya mereka dari ancaman modernisasi. Dalam masyarakat suku Helong, saat melahirkan, akan dibantu oleh seorang dukun beranak yang disebut Imblingin karena dalam kebudayaan adat peran dukun beranak sangat penting, sebagai orang yang dianggap ahli dalam proses melahirkan. Setelah bayi lahir, maka sang ibu Ima harus tetap berada di balai-balai selama 7 hari, dan itu merupakan pantangan bagi suku Helong untuk turun dari balai-balai, terutama bagi kesehatan ibu yang baru melahirkan. Pada hari ke-7, akan diselenggarakan upacara adat agar sang ibu bisa turun dari balai-balai, yaitu
Upacara Sela Niung Neo atau upacara turun dari balai-balai, dalam upacara tersebut biasanya memotong hewan untuk makanan para kerabat dan tetangga sekitarnya. Proses pernikahan dalam tradisi adat, masyarakat Helong melibatkan serangkaian upacara panjang dan persiapan matang yang dapat memakan waktu lebih dari 1 tahun. Tradisi ini dikenal dengan kait tamang yang menandakan perpindahan status seorang gadis menjadi bagian dari keluarga laki-laki setelah menikah. Tahapan dimulai dengan tanya hati, keket kodele, di mana orang tua pihak laki-laki menanyakan keseriusan hubungan dengan calon mempelai perempuan. Jika setuju, dilakukan pertemuan keluarga dalam upacara Hili Iheken untuk mengikat hubungan keluarga. Di tahap ini bermakna melindungi gadis seperti tanaman berharga yang dipagari agar tidak terganggu. Selanjutnya adalah bungkus kabut, pemberian emas, dan perlengkapan adat dari pihak laki-laki sebagai simbol ikatan resmi. Puncak acara adalah kait tamang, di mana gadis diantar ke rumah mempelai laki-laki dengan membawa mas kawin berupa sapi atau uang, disertai tarian gong dan prosesi simbolis. Setelah itu, diadakan pesta pernikahan dengan pemotongan hewan dan perayaan bersama. Selanjutnya adalah bungkus kabut, pemberian emas, dan perlengkapan adat dari pihak laki-laki sebagai simbol ikatan resmi. Puncak acara adalah kait tamang, di mana gadis diantar ke rumah mempelai laki-laki dengan membawa mas kawin berupa sapi atau uang, disertai tarian gong dan prosesi simbolis. Setelah itu, diadakan pesta pernikahan dengan pemotongan hewan dan perayaan bersama. Pada sebuah prosesi kematian, dalam masyarakat suku Helong, diawali dengan adanya undangan kematian, yaitu biasanya dilakukan oleh seorang utusan yang menyampaikan pada masyarakat adat dengan menggunakan sebuah ikatan kain atau sapu tangan pada tangannya. Pada prosesi kematian, akan diserahkan pada seorang paman yang dituakan atau amabaki untuk menyelesaikan upacara tersebut. Menurut adat suku Helong, prosesi kematian digolongkan menjadi 2 sistem penguburan, yaitu sistem penguburan 1 kali no kunyo, yang artinya begitu upacara penguburan, maka akan diadakan pesta penguburan, dan sistem penguburan 2 kali tai hopi, yaitu artinya begitu upacara penguburan, maka tidak diadakan pesta penguburan. Pesta penguburan akan dilakukan sesuai janji yang telah disepakati. Aturan adat berlaku sangat ketat dalam kehidupan masyarakat suku Helong, dan jika ini dilanggar, maka seseorang dari suku Helong di Pulau Semau akan dikenakan sanksi adat, seperti jika meninggal akan dikubur sekali saja tanpa pesta apapun, dan mereka akan kehilangan ikatan persaudaraan, dan atau dibuang dari marga mereka. Kesenian sasandu juga terdapat di Pulau Semau. Sasandu adalah sebuah alat musik berdawai yang memiliki keunikan dalam bentuk dan kekhasan bunyinya patut dilestarikan. Sasandu sering disebut sasandu, tetapi dalam ucapan sebenarnya adalah sasandu. Seni sasandu digunakan sebagai pengiring dalam tarian dua, lobot, oke, ida, serta tari lainnya. Seni sasandu biasanya difungsikan sebagai pengiring tarian dalam upacara adat seperti upacara panen, upacara pernikahan, serta upacara kematian. Berikut cara mainnya. Tari Linga atau tari injak jagung adalah tarian tradisional masyarakat suku Helong yang dilaksanakan setelah musim panen, biasanya pada sore hari setelah pekerjaan ladang selesai. Para penari yang berasal dari masyarakat kampung setempat
membentuk lingkaran dan saling memegang pundak sambil menari di atas jagung yang telah dibersihkan dan ditaburi abu pohon kesambi. Gerakan tarian dimulai dengan lembut dan kemudian semakin cepat dengan tujuan mencampurkan jagung dengan abu untuk mengawetkan jagung tersebut selama beberapa tahun. Pada suku Helong, jagung merupakan suatu tanaman penting dalam pertanian karena jagung merupakan makanan pokok. Bagi masyarakat suku Helong, biasanya jagung dimasak dengan sebutan jagung bose, jagung tumbuk yang direbus dengan campuran santan. Pada pria, ciri khasnya berupa selimut besar yang diikat pada bagian pinggang untuk bawahan. Sementara, bajunya menggunakan baju bodo atau kemeja, lalu dilengkapi dengan destar untuk ikat kepala dan habas atau kalung. Sedangkan pakaian adat Nusa Tenggara Timur, suku Helong khusus perempuan, terdiri dari kebaya, kemben, dan perhiasan kepala berbentuk bulan sabit. Beda dengan kebaya suku Jawa, kebaya yang digunakan suku Helong cenderung terbuka dan dibuat tanpa lengan. Ada pula aksesoris tambahan berupa ikat pinggang emas, sarung, giwang, atau karabut, dan kalung berbentuk tulang.